Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negosiasi bisnis adalah sebuah proses di mana dua perusahaan yang memiliki visi yang berbeda bertemu dan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 mata kuliah Negosiasi dan Manajemen Konflik yang diampu oleh Ibu Yuki Fitria SEMM akan menyampaikan laporan hasil observasi dan wawancara kami dengan pihak PT Pegadaian Cabang Ula Karang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 8 yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Nia Sapitri dengan NIM 20059082. Perkenalkan, nama saya Wulandari Tri Rahayu dengan NIM 20059107. Perkenalkan, nama saya Prima Dimas Putra dengan NIM 20059086. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Pranata dengan NIM 20059032. Kegiatan observasi dan wawancara ini dilakukan untuk menganalisis aplikasi teori negosiasi dan manajemen konflik yang dilaksanakan di Pegadaian Cabang Ula Karang yang dilakukan pada hari Kamis 1 Desember 2022. Kegiatan wawancara dilakukan bersama dengan narasumber yang berasal dari pihak Pegadaian Cabang Ula Karang, yaitu Ibu Ruri Rahmawati SE dengan jabatan sebagai Sales Head. Baiklah, sebelum kami menyampaikan laporan hasil observasi dan wawancara, kami akan menjelaskan sedikit tentang PT Pegadaian. Pegadaian adalah BUMN berbentuk perum yang menyediakan layanan keuangan jasa gadai. Pemilik brand Pegadaian adalah perusahaan BUMN yang dibuka pertama kali di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901. Sampai dengan Agustus 2020, PT Pegadaian telah mempunyai outlet sebanyak 4.100 yang tersebar di seluruh Indonesia. Produk Pegadaian kebanyakan adalah pinjaman gadai. Meski demikian, Pegadaian juga memiliki produk pinjaman non-gadai seperti layanan jasa dan kerjasama. Visi dari PT Pegadaian sendiri adalah menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Baiklah, selanjutnya kami akan memaparkan hasil dari observasi dan wawancara dengan pihak PT Pegadaian Cabang Ula Karang. Kami sudah menyiapkan 7 pertanyaan saat wawancara berlangsung. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu negosiasi apa saja yang pernah dilakukan oleh Pegadaian. Pihak Pegadaian memberikan jawaban berupa 2 bentuk negosiasi yang pernah mereka lakukan. Yang pertama, negosiasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian dengan pihak eksternal, biasanya nasabah, terkait dengan kesepakatan bisnis yang saling menguntungkan. Biasanya hal ini menggunakan strategi win-win solution. Kemudian yang kedua yaitu negosiasi yang dilakukan Pegadaian dengan nasabah terkait dengan rate bunga khusus yang diberikan oleh Pegadaian kepada nasabah. Ini biasanya diberikan ketika Pegadaian sedang mengadakan promo. Baiklah, lanjut pada pertanyaan yang kedua yaitu apakah ada SOP terkait dengan negosiasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian. Pihak Pegadaian memberikan jawaban tidak ada SOP khusus terkait dengan negosiasi yang dilaksanakan oleh Pegadaian. Biasanya negosiasi yang mereka lakukan dilaksanakan di waktu yang sama dan di hari yang sama. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja hambatan dan tantangan yang terjadi ketika melakukan negosiasi dan bagaimanakah solusinya? Pihak Pegadaian memberi jawaban seperti, dalam bernegosiasi pasti ada hambatan, tidak mungkin lancar-lancar saja. Nah, solusi yang dapat dilakukan yang pertama yaitu melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Apakah lawan bicara sedang mood atau tidak, sehingga kita bisa merasa lebih nyaman. Nah, pada awal kita tidak langsung masuk kepada inti pembahasan kerjasama, tetapi kita bisa memulai dengan memberikan benefit terlebih dahulu. Nah, solusi yang kedua yaitu setelah kondisi sudah kondusif, kita menawarkan bantuan yang dibutuhkan oleh
orang tersebut dengan banyak pilihan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini bisa disiasati dengan win-win solution. Pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan jika terjadi pembatalan negosiasi? Bagaimana strategi Pegadaian untuk menarik kembali nasabah tersebut agar tidak terjadi pembatalan? Ibu Ruri menjelaskan bahwasannya yang namanya kesepakatan kedua belah pihak tidak bisa dipaksakan, karena efeknya juga ke hubungan jangka panjang yang tidak baik. Nah, untuk mencegah itu, kita lihat terlebih dahulu dari gesturnya atau dari situasi dan kondisi yang tidak menerima. Jangan dipaksakan. Mungkin sekarang tidak bisa, tapi di lain waktu kita bisa melakukan kesepakatan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tugas proyek dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan mempresentasikan pertanyaan tentang bagaimana jika tetap terjadi pembatalan dalam proses negosiasi yang sudah disepakati. Apakah akan terus berlanjut ke peradilan atau bagaimana apabila salah satu pihak melakukan pembatalan? Nah, jawaban dari pihak Pegadaian cabang Pulau Karang adalah kalau seandainya sudah MOU atau Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman, sudah PKS atau bisa disebut dengan perjanjian kerjasama, sudah tanda tangan kedua belah pihak, kemudian membatalkan sebelah pihak, berarti dia tidak profesional. Apapun alasannya, karena sudah ada perjanjian di awal, namun dia membatalkan, berarti dia tidak profesional. Kalau di dalam pasal, misalkan ada penambahan poin, itu kan juga ada di pasal terakhir. Kalau seandainya memang ada hal lain disepakati di luar dari kesepakatan ini, akan diberikan poin tambahan, tapi bukan dengan mengubah pasal-pasal. Seandainya terjadi prestasi, pihak kedua harus siap dengan sanksi-sanksi sosialnya seperti apa sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita tidak langsung ke hukum, kita mungkin akan musyawarahkan dulu maunya seperti apa, alasannya membatalkan apa, dan kita cari jalan keluarnya seperti itu. Setelah musyawarah, mungkin miskomunikasi saja dalam redaksi penulisan pasal, bisa jadi seperti itu. Kalau seandainya tidak ketemu mufakatnya, kita mengambil jalan tengah sebelum dibawa ke ranah hukum. Namun sejauh ini pada Pegadaian cabang Pulau Karang belum ada yang sampai ke ranah hukum dan alhamdulillah masih aman saja. Itu penjelasan dari narasumber kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan ke-6, yaitu bagaimana strategi Pegadaian dalam mempertahankan loyalitas nasabahnya. Jawaban yang kami peroleh dari wawancara yaitu sebenarnya negosiasi dalam Pegadaian itu tidak hanya kepada pelanggan. Kita dalam berbisnis harus berpikir secara berbisnis juga, yang mana harus memperhatikan laba ruginya. Apabila nasabah yang sebelumnya sudah diberi rate bunga khusus, kemudian nasabah tersebut menginginkan kembali hal yang sama, maka pihak Pegadaian juga harus berpikir supaya tidak rugi. Caranya yaitu dengan menetapkan minimal pinjaman yang diajukan oleh nasabah, yang mana harus sesuai dengan yang sebelumnya. Jika seandainya tidak sama dengan yang sebelumnya, maka pihak Pegadaian tidak bisa menerimanya. Jadi dalam proses negosiasi mempertahankan loyalitas nasabahnya, pihak Pegadaian harus berpikir bagaimana bisnisnya tetap berjalan dengan baik. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan ke-7. Pertanyaannya yaitu untuk proses negosiasi yang dilaksanakan, apakah menggunakan berbagai media seperti telepon, email, dan sebagainya? Jawaban yang kami peroleh dari wawancara yaitu kalau untuk bekerja sama, alangkah baiknya kita langsung datang secara tatap muka. Karena iktikat baiknya untuk bekerja sama, kita harus serius. Tapi seandainya diawali dengan via telepon, mungkin yang bersangkutan juga fan-fan saja, tapi tidak mungkin dengan durasi yang lama. Palingan telepon dilakukan dengan seseorang yang melakukan negosiasi apabila terdapat reschedule atau terdapat jadwal-jadwal kapan akan bertemu. Kalau untuk negosiasinya tidak bisa diputuskan lewat telepon, alangkah lebih baiknya dilakukan secara tatap muka. Yang mana di zaman modern ini
kita bisa menggunakan beberapa media seperti Zoom Meeting apabila terdapat kesibukan masing-masing. Juga mungkin bisa menggunakan surat. Setelah suratnya ditindaklanjuti, mungkin nanti bisa melalui via telepon, via WA, dan mungkin lebih baiknya untuk pengembangan pasar per pasar dilakukan secara langsung, minimal menggunakan Zoom Meeting. Dan mungkin untuk penandatanganan atau persetujuannya itu dilakukan secara langsung oleh pihak penggadaian. Baiklah, sekian pemaparan laporan hasil observasi dan wawancara dari kelompok 8 yang dilakukan dengan pihak PT Pegadaian Cabang Ulakarang. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.